Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan syarah atau pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah, yang mana penjelasannya adalah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di pengantar yang diberikan oleh Syekh Al-Utsaimin, yaitu tentang kaidah-kaidah yang penting di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan kita sudah membahas sebelumnya kaidah yang pertama, yaitu tentang kewajiban kita terkait dengan nas-nas kitab, nas-nas Alkitab dan nas-nas As-Sunnah yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu wajib bagi kita untuk menetapkan maknanya sesuai dengan zahir dari nas tersebut. Ya, tidak boleh ditakwil atau ditahrif. Ditakwil artinya dipalingkan maknanya ke makna lain. Ditahrif artinya ya, diubah hurufnya ya, sehingga berubah pula maknanya. Dan di kaidah yang kedua, ya, al-qaidatu tsaniyah, itu berhubungan dengan nama-nama Allah fi asma'illah, ya, nama-nama Allah. Kata Syekh, wa tahta hadhihi al-qaidati furu'un, dan di bawah kaidah yang kedua ini terdapat cabang-cabang. Ya. Kaidah yang kedua terkait dengan nama-nama Allah, dan di dalamnya ada cabang-cabang. Ya, tepatnya ada 4 cabang yang beliau bahas. Dan kita hanya akan membahas cabang yang pertama. Al-far'ul awwal. Cabang yang pertama. Asma'ullahi kulluha husna. Nama-nama Allah itu semuanya husna. Semua nama Allah husna. Ai balighatun fil husni ghayatah. Maksudnya adalah nama-nama tersebut mencapai tingkat tertinggi atau tingkat kesempurnaan di dalam kebaikan. Ya, sempurna kebaikannya nama-nama Allah tersebut. Li'annaha mutadammanatun li sifatin kamilatin, ya, karena nama-nama tersebut mengandung sifat-sifat sempurna, sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhi minal wujuhi. Tidak ada kekurangan di dalam sifat-sifat tersebut dari arah manapun. Jadi Bapak Ibu, setiap nama Allah itu mengandung sifat. Kalau disebutkan nama Allah Ar-Rahman, itu di dalamnya ada sifat rahmah, ada sifat penyayang. Ya. Atau nama yang lain yang kita tahu, ya, Sami', ya,
Itu Maha mendengar, berarti Allah itu juga punya sifat mendengar. Sehingga otomatis kalau ditanya berapa banyak nama-nama Allah, apa jawabnya Pak Ibu? Ya. Kalau yang kita tahu berapa? 99. Padahal sebenarnya nama Allah itu lebih dari 99. Nah, kalau yang 99 nama ini saja sudah mewakili suatu sifat tertentu, berarti ala bara sifat Allah itu 90. Maka dengan demikian ya, menetapkan membatasi sifat Allah hanya di 20 saja itu keliru. Itu maksudnya. Ya. Karena ya, setiap nama Allah itu mewakili satu atau dua atau tiga sifat tertentu. Ya. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna. Dan hanyalah milik Allah nama-nama yang husna. Ya, nama-nama yang husna. Ini surah Al-A'raf ayat yang ke-180. Mithalu dzalik, contohnya adalah Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman itu nama Allah. Ar-Rahman fahuwa ismun min asma'illahi ta'ala. Ar-Rahman itu dia adalah suatu nama di antara nama-nama Allah Ta'ala. Dalla ala sifatin azimah, yang menunjukkan suatu sifat yang agung. Hiya rahmatu al-wasi'ah, yaitu sifat rahmat, ya, rahmah yang al-wasi'ah, rahmat yang luas. Jadi Bapak Ibu, Ar-Rahman itu maknanya adalah Ar-Rahmah al-wasi'ah. Itu sifat Allah yang mengasihi atau menyayangi, yang sifatnya luas untuk semua makhluknya. Ya, untuk semua makhluk. Ini yang membedakannya dengan Ar-Rahim. Sedangkan Ar-Rahim khusus hanya untuk orang-orang beriman saja. Jadi disitulah perbedaan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi di dalam nama Ar-Rahman terkandung sifat Ar-Rahmatu al-Wasi'atu. Ya. Wa min thamma na'rifu annahu laisa min asma'illahid dahar. Ya. Dan dari sini kita mengetahui bahwa sesungguhnya tidaklah termasuk di antara nama-nama Allah itu Ad-Dahar. Ad-Dahar bukanlah termasuk nama Allah. Karena ada sebagian orang yang mengatakan Ad-Dahar itu sebagai nama Allah. Kenapa? Hanya karena kesalahpahaman. Ya. Ad-Dahar itu maknanya adalah waktu atau masa. Apakah Allah itu dinamai dengan waktu atau masa? Gimana letak kesalahpahamannya kita akan bahas. Li'annahu la yatadammanu ma'na yablughu ghayatal husni. Kenapa Ad-Dahar itu tidak termasuk nama Allah? Karena Ad-Dahar itu tidak mengandung makna yang mencapai puncak kesempurnaan, puncak kebaikan. Ya, nama Allah itu tadi dikatakan bahwa seluruhnya husna, itu sampai ya sempurna kebaikannya. Fa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya la tasubbud dahar fa innallaha huwad dahar. Ya. Janganlah kalian mencela ad-dahar, mencela waktu. Karena sesungguhnya Allah itu dialah ad-dahar. Dialah sang waktu. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari zahir ayat ini, zahir dari hadis ini,
maka salah satu dari nama Allah adalah Ad-Dahr. Dan kita ingat ketika kita mempelajari kaidah yang pertama, bahwa seluruh nas, baik kitab maupun as-sunnah, kalau disebutkan suatu nama atau sifat Allah, maka kita ambil makna zahirnya. Tetapi kali ini berbeda, saya akan terangkan. Kita akan ambil makna yang lain. Ya, terjadi takwil di sini. Sementara seharusnya di kaidah yang pertama takwil tidak boleh. Kita akan terangkan nanti. Ya, dalam hadis ini dikatakan fa innallaha huwad dahr. Karena sesungguhnya Allah itu adalah sang waktu. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, fa ma'nahu, maka makna dari perkataan Nabi ini malikud dahr, yaitu yang memiliki waktu. Ya, berarti ini takwil. Tadi katanya takwil tidak boleh. Ya, ini kan kita terangkan malikud dahr, yaitu pemilik waktu. Al-mutasarrifu fihi, dan yang menguasai waktu. Jadi takwil ini dengan dalil pula Bapak Ibu. Jadi kita boleh mentakwil kalau ada indikasi bahwa makna zahir kalau kita pakai justru ya bertentangan dengan ayat-ayat lain. Kalau seandainya kita pakai makna zahir. Kenapa ini bertentangan? Kita akan selanjutkan. Ya, bidalili qawlihi fi riwayat tsaniyah. Ya, dalilnya adalah firman Allah, perkataan Nabi, ya, perkataan Nabi SAW dalam riwayat yang kedua dari Allah Ta'ala, anillahi Ta'ala. Ini adalah sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang Nabi SAW meriwayatkan perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu firman Allah. Apa kata Allah? Biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar. Di tangankulah, hanya di tangankulah semua urusan itu, aku membolak-balikkan malam dan siang, kata Allah. Nah, malam dan siang ini adalah ad-dahr, waktu. Malam dan siang adalah ad-dahr. Di sini dikatakan bahwa Allah membolak-balikkan malam dan siang. Bagaimana mungkin ad-dahr itu nama Allah, sementara ad-dahr itu sendiri dibolak-balikkan oleh Allah? Maka penamaan Allah dengan ad-dahr adalah kekeliruan. Jadi makna dari perkataan la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr, ya, janganlah kalian mencela waktu karena sesungguhnya Allah itulah sang waktu. Maksudnya adalah karena Allah itulah pemilik waktu dan penguasa waktu. Ya, itulah makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, ketika suatu nas, baik itu dari Al-Quran maupun itu dari As-Sunnah, ya, ketika makna zahirnya justru kalau dipakai maka maknanya tidak tepat, justru bertentangan dengan banyak ayat lainnya atau banyak hadis yang lainnya yang sahih, ya, maka perlu kita ikuti makna yang banyak, ya, dari dalil yang banyak. Ya, kita sinkronkan, kita jamak antara dua dalil tadi. Dalil yang pertama, la tasubbu ad-dahr fa innallaha huwad dahr. Ya, janganlah kalian mencela ad-dahr, kata waktu, karena sesungguhnya Allah lah sang waktu. Itu maknanya adalah Allah lah pemilik dan penguasa waktu. Kenapa? Karena di hadis yang lain, biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar,
di tangankulah segala urusan itu, akulah yang membalikkan malam dan siang. Dengan demikian ad-dahr. Ad-dahr itu sendiri adalah makhluk. Ya. Kalau makhluk berarti dia tidak sempurna sifatnya. Ya. Sedangkan di kaidah yang kedua ini kita bahas ya, bahwa seluruh nama-nama Allah itu adalah husna. Husna maksudnya adalah ya kebaikannya mencapai puncaknya yang paling tinggi, kesempurnaan yang kebaikan yang sempurna. Sehingga ad-dahr yang merupakan makhluk ya, itu tidaklah menunjukkan nama yang memiliki sifat yang sempurna. Itulah kaidah yang kedua dan tepatnya untuk cabang yang pertama yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.